Eh, biasa sama travel gitu. Maksudnya sekeluarga gitu. Enggak lah, sekeluarga Sanur belum ada ongkosnya kalau sekeluarga besar mah. Oh ya Allah, Masya Allah. Semoga nanti kesana berkah ya. Nanti insya Allah kita juga kayak Juni, Juli. Enggak ding. Abis hajian mah aku perginya hajian tuh kapan sih ya? Oh, Selesai. hajian 2 bulan lagi lah, kurang lebih gitu. Iya kan? Ya bisa aja awal musim berarti ya berangkatnya ya. Iya insya Allah. Allah, alhamdulillah Kas. Alhamdulillah ya seneng aku lihat Kaselin sekarang Masya makin Allah. istiqomah. Masya Allah, alhamdulillah aku jadi ikut seneng Kak gitu lihat Kaselin perkembangannya luar biasa. Masya Allah sangat doain ya. Iya, amin Kak, doa. Sana juga doain juga Kak. Insya Allah. Aduh. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Enggak. Sibuk. Tetap masih kerja. Masih pemotretan. Syuting. Gitu. Pasti. Iya, Masya Allah. Kaselin makin cantik ya, aduh ini Ya lihat-lihat Allah, gitu. Masya Allah. Iya, ini mah aduh keling lapik gitu kalau bahasa Sundanya gitu Kak. Kayak apa? Bahasa Sunda. Kaling lap gitu. Kelinglap. Iya, kaling lap itu wah gitu. Iya. Gimana ini matchnya? Oh, Matt, ayo Matt. Mana? Boleh. Ini ya. Cuma, aku tuh udah lama tahu Sanut nggak live. Ya lupa aja. Nggak keinget. Ini juga pas. Kayaknya udah berapa lama nggak live ya? Udah lama Wah lama berbulan-bulan kayaknya. kita live sendiri kan. Maksudnya Lumayan kan. live jualan iya ya maksudnya. Cuman live Ya, sendiri. Matt seringan lagi Kak, soalnya algoritma TikTok biasanya kalau nggak lab bisa turun Gitu gitu. ya. Sering-sering lagi labnya. Oh, tapi kan kita live biasanya live jualan ya. Iya, sama aja. Brand gitu. Iya. Hmm. Alhamdulillah ya. Aduh. Bemo ya siap nona. Ini terus ada kayak gini-ginian gini Mi sekarang Mi. Ini apa? Iya, sekarang ini yang terbaru. Bukan poin tuh. Oh gitu. Ya, sekarang penonton kakak di situ berapa? 1.700. Bisa jadi 5K di situ, percaya nggak? Hah? Gimana gitu caranya? Bentar saya berdoa dulu ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi Kak. Nah, sebentar lagi sabar. Tunggu emang agak sedikit agak lama dikit ya. Bentar. Bentar. Nanti juga bakal naik penonton Kakak. Ya Allah. Ini tuh apa nih ceritanya? Apa? Ceritanya apa? Tuh kan bentar lagi 5K-nya. Oh iya Masya Allah. Atuh GG, atuh. Bisa di gitu. Atuh. Itu namanya kekuatan BS. BS. Ya BS. BS itu balad sanud, teman sanud gitu. Balan. Balad. Balat sanut. Ya. Balat itu bahasa teman. Ya temen itu kayak teman gitu. Oh temannya si Sanut. Ay Masya Allah teman-teman Sanut. Ya Allah balat Sanut. Masya Allah. Bisa itu sih atau koplok gimana? Iya tuh. Udah kan 5K kan? Udah. Iya makasih ya. Iya, tuh. Masya Allah balat Sanut thank you. Masya Allah. Oh pantesan aja ini BS gitu balat Sanut namanya. Iya, BS-BSan tuh itu. Keren kan ya? Keren Gak ada banget. lagi di Indonesia viewers yang bisa diginiin. Cuman Sanur doang. Masya Allah. Of course, atuh itu mah. In the hall. Katanya. Kursus itu. Ya Allah Sanut dari mana sih asalnya? Bandung. Ya. Bandung ya? Kemarin ya kita ya? Oh Bandungnya di mana? Bandung Kabupaten, Sanur mah. Kabupaten. Iya, Kabupaten Bandung. Itu dekat ke Soreang, deket lah ke Soreang.
Nggak ngerti. Makasih. Tapi ya kan sering kan ke Bandung? Sering banget. Jadi ada keluarga juga yang tinggalnya tapi di Parayangan. Oh, kalau Parahyangan mah tuh itu mah manusia ini kak. Nggak kuat lah Parahyangan mah gitu. Apaan tuh? Ya maksudnya orang Parahyangan mah orang-orangnya high banget gitu kan. Masya Allah, emang iya. Ya, iya Parahyangan mah tuh itu mah kalau elit lah itu mah tempat elit. Ada water park baru dibuka tahu di situ. Udah kesana Oh, iya. belum? Belum kak. Iya apa sih namanya tuh lupa lagi Iya di perumahan situ. Gede Waho ya Waho. Waho tuh apa? Itu terpak itu yang baru. Water park. Emang Waho namanya? Wuhu. Iya, Waho. Wuhu. Waho kak. Emang iya. Iya Waho. Emang solawat, emang kamu bisa solawat? Bisa kak cuman nggak bagus suaranya. Masya Allah kayak gimana? Ya gitu ya salawat pada umumnya kak. Kayak apa gitu, Sanut? Aku tetep dulu boleh nggak? Boleh dong. 1, 2, 3 tetep layar. Hah, pakai Tuh kan jadi nambahin kan tetep layar aku kak. Masya Allah. Nanti kakak kalau misalkan PK sebut aja BS insya Allah datang semua anak-anak. Siap, insya Allah. Mana dulu salawat? Kayak apa sih salawat? Aku lagi banyak belajar baru nih, banyak-banyak bahasa yang aku belum tahu. Kakak emang nggak tahu salawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan? Iya itu salawat itu cuman kan salawat itu emang ada beberapa versi gitu kan. Ada beberapa versi terus apalagi sekarang dengan dipakai seni gitu jadi lebih indah dengarnya, lebih enak gitu. Kayak apa misalnya? Kayak sholatullah salamullah gitu kak kayak gitu pokoknya. Ya udah aku ini spesial buat Kak Selin aku sholawatan lah nggak apa-apa ya. Tapi maaf aku suaranya nggak bagus kak ya. Ini katanya bagus banget. Nggak bagus cuman ini mah ya mumpung aku lagi ketemu sama Kak Selin ini. Masya Aku mau sholawat Allah. spesial buat Kak Selin ya. Ya Allah, aduh sedikit nervous enak. Apa sih bahasa itunya gempur teh kak? Ya nervous. Oh pakai piano. Kayak piano atau kak biar ada musiknya gitu. Ya Allah, Masya Allah. Bisa main piano? Enggak sih, belajar saya juga. Ya Allah. Belajar ini kak tuh. Duh, bentar ya kak. Duh. Muhammadun sayyidul kaunin wa thaqalain wal fariqain min قربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Masya Allah. Tapi itu tuh
Itu ada artinya berarti. Ada. Ya intinya kalau misalkan sholawat itu hanya untuk mengagungkan kanjeng Nabi, memuja kanjeng Nabi gitu. Intinya ngagung-agungkan kanjeng Nabi lah. Karena tidak ada yang di dunia ini yang harus diidolakan, yang dikagungkan, yang mengagumi hanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya Allah. Terus di zaman ini juga boleh balik sambil PK ya, nggak apa-apa ya. Di akhir zaman ini kita nyari pahala itu yang paling gampang cuman dua. Apa tuh? Yang pertama ngaji, yang kedua sholawatan. Udah, itu udah pasti ngalir pahalanya. Kalau misalkan kita sedekah mungkin kita harus ngeluarin harta, bener nggak? Ya. Terus kalau misalkan sholat belum tentu kita diterima. Tapi memang itu sholat adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi kalau misalkan kita ngaji, terus kita sholawatan, insya Allah itu udah pasti kita dapat pahala. Gitu. Masya Allah. Oh jadi emang yang paling mudah ya. Jadi kalau kita nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus capek-capek. Ya meskipun banyak hal baik lain yang bisa dilakukan, cuman maksudnya yang lebih mudah itu salawat gitu ya. Nah, sholawat. Oh, Karena itu kayak zikir bukan sih salawat itu? beda Zikir. sama zikir. Kalau zikir kita mengutarakan apa? Zikir hampir mirip lah, sama aja. Zikir juga. Karena zikir itu mencakup juga sholawat sebetulnya. Memuji Iya kan? Allah. Ya kayak zikir gitu ya, yang berkali-kali gitu kan? Kayak semisal kita lagi ada yang kepengen nih kayak mobil apa kan, ada peribahasa selawatin dulu dah gitu kan. Gitu. Kalau disalawatin baru bisa gitu. Tergantung ikhtiar juga sih ya. Ya, tergantung ikhtiar juga. Ya, Ya kan kita berdoa juga, kita lagi berdoa, ikhtiar juga masih berjalan. Insya Allah kalau kita yakin, Allah juga akan mengkabulnya gitu. amin ya Allah. Tapi sekarang kakak lihat-lihat kayak seneng ke pengajian ya, aduh kayak Iya, banget. karena kan kita tuh kayak ngerasa gini ya, Sanut, kayak ngerasa apa? Kayak ketinggalan jauh gitu, kayak setengah umur nih. Kayak gimana ya? Kan di dalam Al-Quran juga, ya maksudnya di dalam agama itu kayaknya hampir sama di agama aku yang sebelumnya ya. Rata-rata umur manusia itu sekitar 60-70 tahun kan ya. Ya. Mau nggak mau berarti kita udah menghabiskan hampir setengah hidup kita di jalan yang menurut aku nggak sesuai gitu. Jadinya ya aku mau belajar ngejar aja gitu. Alhamdulillah lah. Mungkin hidayah itu yang datang, yang kakak dapatin sekarang, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalau Sanut hanya bisa mendoakan, Ya, amin. karena yang susahnya itu istiqomahnya kak. Ya, yang susahnya itu istiqomahnya. Kalau mungkin kita pernah ngalamin ngaji dan sebagainya sekali dua kali, tapi nggak terus-terusan gitu istiqomahnya. Iya benar. Setiap orang iman naik turun ya. Kadang-kadang orang yang maksudnya gimana ya? Ya paling nggak at least kita ada satu tingkat lebih baik dari sebelumnya paling nggak. Meskipun kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Kesempurnaan kan hanya milik Allah. Sahabat Nabi juga nggak ada yang sempurna banget, juga semua nggak ada yang sempurna banget ya kan. Cuman Allah aja yang sempurna. Cuman kan paling nggak kita tahu ketika kita salah kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan sesuatu yang nggak bener tuh kita ada batasannya gitu. Lebih baik jadi orang yang tahu diri dia pendosa tapi terus minta maaf gitu dan berusaha ikhtiar lebih baik lagi. Keren. Ya keren kak. Ini Umi tuh apa sih? Itu Umi, lagu Umi. Oh lagu Umi. Lagu Umi itu. Itu banyak yang typing Umi emang di situ. Iya, Umi kayak gimana coba? Ya Allah. Aku nggak sebagus suaranya, biasa-biasa aja.
Biasanya pengajian tiap sebulan sekali atau seminggu sekali, Kak? Tergantung, kadang-kadang kalau misalnya pengajian itu kadang-kadang bisa online juga sih, jadi nggak harus aku datang ke masjid kan. Kadang-kadang ada yang live juga kan, dia live ngajinya live gitu, jadi kita dengerin. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, ke masjidnya ya seminggu 2 kali. Iya. Mm-mm. Dan mohon maaf, tapi kakak mohon maaf, dulu mualaf tahun berapa? Baru beberapa tahun inilah, beberapa tahun belakangan ini. Tapi aku dulunya awalnya tuh Islam dulu, masuk Islam karena aku percaya Tuhan itu satu. Tapi aku tidak mengerti apa yang aku dalamin gitu loh, maksudnya belum ngerti cara sholat. Jadi aku yang penting syahadat dulu waktu itu, tapi belum sholat. Jadi aku baru banget mempelajari, kan kita kan belum mengenal apa yang kita cintai itu gimana ya? Kita nggak bisa mencintai apa yang kita kalau nggak kenal gitu. Makanya pada saat itu tuh aku cuman kayaknya aku nggak percaya dengan adanya, ya aku menurut aku nggak percaya Tritunggal gitu. Jadi aku percaya Tuhan itu satu gitu. Tuhan itu satu, sumbernya semuanya satu sebenarnya. Dan setelah aku pelajarin sejarah sama agamanya di dalam Al-Quran dan di dalam kitab yang sebelumnya aku percaya, itu kayak loh kok hampir sama, cuman kok lebih sempurna gitu. Jadi ada beberapa tuh ayat yang aku catat, dan aku catat sama ayat Quran juga. Jadi aku sama-samain gitu, kayak ini sama kok pelafasan yang berbeda, cuman kayak di sini tuh lebih sempurna. Jadi kayak aku tuh sempat bertanya-tanya gitu. Akhirnya aku mikir kayak ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih, makanya aku kayaknya harus di sini gitu. Doain ya semuanya, BS, teman-teman semuanya, Sanut. Amin, amin Kak. Pokoknya dari Sanu udah hanya bisa mendoakan, dan juga BS semoga tetap istiqomah. Amin ya Allah. Karena yang benar yang tadi bilangin, yang susahnya itu istiqomahnya. Bukan, jangankan kakak, mohon maaf ya, mualaf kita aja yang Islam dari kecil, dari lahir sama susah istiqomah. Iya. Iya bener. Berarti bukan aku doang kan yang ngerasain kayaknya aku salah gitu. Tapi emang semua rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata semua kayak gitu. Ya wajar, karena godaannya luar biasa kan. Apalagi kita disibukkan oleh dunia kita, kerjaan kita, terus apapun itulah kesibukannya masing-masing. Pasti sholat aja kadang-kadang kan kelewat atau gimana kan. Ya. Iya, ada fase dimana kayaknya kalau lagi kesel tuh kayak udahlah ntar aja lah gitu, males lah gitu. Kok ada kayak ternyata bukan cuma aku ya. Sama, semuanya juga sama. Saya Sanud juga nih ya. Sanud dulu nyantri Kak. Saya Sanud dulu santri dari kecil, dari keluar SD Sanud langsung pesantren. Dididik sama orang tua Sanud memang pesantren semua. Kakak-kakak Sanud semua pesantren, gak ada yang gak pesantren. Nah, ngelek. Aduh, aing harus ngomong berdagang, aing orang ngelek goblok. Aku tanya katanya. Putus ya? Iya, ngelek Kak. Jadi gimana, santri dari kecil? Ya, Sanud dari kecil santri. Itu sampai terakhir aku kurang lebih 10 tahun lah aku nyantri. 10 tahun? Iya, 10 tahun. Itu pun iman masih naik turun berarti? Masih sama aja. Sanud juga manusia, bukan nabi. Iya. Iya. Ada aja godaannya. Males lah. Nggak, males ngaji lah, males. Ada itu di fase-fase itu. Cuman ya setidaknya lah, kalau misalkan ada dulu pernah ngaji atau ya, setidaknya ada iman sedikit banget gitu kan, bisa ngejaga mana ini mana itu. Ya sih. Aku punya anak cowok kan. Anak cowok aku, makanya aku pokoknya gimana caranya dia harus jadi hafiz Quran lah gitu. Aku juga pengennya tuh dia masuk
Tapi kan aku baru mualaf. Ya. Jadi kayak anak-anak aku mungkin kaget gitu melihat perubahan gitu ya. Tadinya enggak berhijab jadi tertutup banget gitu. Terus gimana tadinya bersentuhan boleh salaman sekarang nggak boleh gitu. Jadi aku ngajarin anak-anakku juga dengan apa yang aku pahami gitu. Terus kayak Insya Allah sih kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah anak-anak juga nggak bakalan kaget. Asal terbiasakan dari sekarang. makanya kayaknya harus dari kecil ya. Iya, dari kecil dididik gitu. Kayak tahpid yang di TV-TV itu kan masih kecil karena pemahaman kecil sejak dini itu masih memorinya masih kosong lah. Beda kayak Sanun kayak gini kan ini udah full banget gitu memorinya, kecampur sama maksiat lah dan sebagainya kan. Iya, ya gitu. Tapi kan ada peribahasa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ada tapaknya kan, mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Bagaimana kita mengukir di atas air, nggak bakalan ada. Ya, sama. Belajar. Ya makanya kalau misalkan di usia kayak misalkan udah umuran lah, anggaplah udah umuran. Kalau misalkan wajar kalau nggak narap sih ilmunya karena memang memorinya udah penuh banget gitu. Iya, kita udah kesibuk sama dunia. Iya, sama dunia. Karena dunia lah, terus kesibukan lainnya lah, pikiran gitu. Iya sih anak aku tuh, tapi dia tuh tadinya kan dari sekolah kan, tapi sekolahnya tuh internasional gitu, jadi nggak ada agamanya gitu. Ya kalau mau sebenarnya banyak kan sekarang kok sekolah-sekolah internasional yang memang diperuntukkan ada agamanya, kayak semi pesantren gitu kan, banyak di Indonesia gitu. Pengen anak tuh pesantren, tapi katanya mendingan nanti tunggu SMP gitu ya, pas udah besaran gitu ya. Kasihan kalau kecil. Lagian kayaknya kalau masih kayak terlalu kecil, TK atau SD gitu, kayak aku belum sampai hati gitu. Iya tuh, itu masih kecil. Apalagi kan seorang ibu pasti kalau bahasa Sundanya melang lah, khawatir gitu. Iya, mungkin karena aku nggak biasa kali ya. Mungkin kalau orang udah biasa mah udah ngerti gitu ya. Insya Allah lah. Iya. Hebat kak. Tapi aku salut loh sama kakak, bener. Bisa istiqomah ini. Ya, insya Allah, amin ya Allah, amin. Hebat. Nggak banyak loh kak. Maksudnya nggak sedikit ya. Nggak sedikit. Mohon maaf nih ya. Artis-artis yang cuman FOMO doang kan. Karena apa kan? Pakai hijab FOMO itu suatu keputusan yang besar ya. Maksudnya FOMO apa? Mualaf jadi FOMO? Ya, enggak, maksudnya ada kan tiba-tiba ada yang dihijab jarak sebulan dibuka lagi kan. Ya banyak, nggak sedikit. Kayak itu keputusan yang sangat besar banget ya. Tapi alasan kakak untuk berhijab apa? Perintah Allah. Masya Allah. Karena kan di situ di agamaku yang sebelumnya juga ada perintah tentang menundungi kepala. Ada ayat di Alkitab tentang menundungi kepala kalau nggak salah ya. Jadi aku baca ayat tentang menundungi kepala itu kok sama tentang wajibnya kita untuk menutupi kepala ini gitu kan. Maksudnya mahram aja yang boleh lihat gitu. Karena nggak ada yang lain, karena itu perintah dari Allah dan turun langsung. Jadi benar. Nggak bisa kata tapi, ya kan? Iya benar, luar biasa. Alhamdulillah, aku jadi banyak ilmu lagi. Nanti juga sama-sama aku juga, anak-anak aku juga nanti belajar ngaji ngeliatin Sanad insya Allah. Sanur nggak bisa ngaji. Ngomong-ngomong tapi Sanur nggak bisa ngaji, buka biasa aja Sanur mah. Masya Allah. Enggak lah, masih banyak loh kiai-kiai yang emang bener yang harus bener-bener dia mengajar gitu kan. Dibanding Sanur mah tuh nggak ada apa-apain. Sanur mah hanya apa tuh nggak bisa apa-apa.
Ya Allah, Masya Allah, tapi itu udah bagus banget tadi. Banyak kan kita jadi banyak sharing, nanti kita jadi banyak belajar, tuker-tuker Iya. pikiran tentang agama, insya Allah. Banyak-banyak nanya, insya Allah kan. Nah, mudah-mudahan lah kita sama-sama ya sesama muslim saling mengingatkan kan, bukan saling menjatuhkan. Kalau misalkan ada keliru ya bolehlah kita tanya-tanya sama yang tahu, lebih tahu. Tapi saran dari Sanud Kak, kalau misalkan ya ini bukan Sanud untuk ini ya Kak, cuman ini mah memberitahu aja, hati-hati kalau misalkan nanti ada ustad atau apa gitu. Cari dulu si ustadnya itu bener sanadnya atau enggak. Sana. Sanad itu tingkat keilmuannya nyampe nggak sampai ke mana, sampai ke kanjeng Nabi gitu. Karena sekarang banyak yang mengaku oknum-oknum ustad ini dengan wah inilah ini itulah, hati-hati nanti soalnya itu merusak akidah dan sudah melenceng, takutnya kayak gitu. Gitu. Iya, makanya hati-hati kalau misalkan kita belajar, kita harus tahu dulu karena Islam itu kan ada di Indonesia ini ada banyak organisasinya kan, ada NU, Muhammadiyah, Persis, terus banyak lah. Semua sebetulnya sama aja, cuman perbedaannya hanya di madhab saja. Mayoritas di Indonesia kebanyakan madhabnya Imam Syafi'i begitu. Nah, gitu. Makanya hati-hati kakak kalau misalkan nanti tahu tentang agama apapun itu, emang maksudnya ustadz siapapun itu, nah harus tahu dulu seluk beluknya kayak gimana dan harus tahu sisi keilmuan beliau begitulah kurang lebih. Insya Allah. Ya insya Allah lah. Ya. Pokoknya kan kita berbasic di apa namanya hadis dan Al-Quran kan. Hadis Al-Quran ya. Yang penting ada hadis, ada di Al-Quran itu aja kan. Iya. Cuman kan masih banyak itu keterangan-keterangan. Kayak misalkan rukun-rukun sholat. Itu rukun-rukun sholat kan memang di dalam itu adanya di kitab-kitab. Di hadis. Banyak di kitab-kitab kayak banyak lah dari Fathul Mu'in, terus cara ini banyak lah sebetulnya kias-kiasnya, karangan-karangan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu kita gitu. Nantilah itu mah kalau mau ada apa-apa yang harus ditanyakan bolehlah jalur belakang saja. Insyaallah. Ya, insya Allah ya. Ya, Oke. terima kasih ya. Ya, Selamat semuanya, terima kasih. Ya. Dah, gimana Sehat-sehat, caranya? Gimana? Ini gimana caranya? Siap Kak, aku pamit dulu ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan Kak Selin tetap istiqomah. Amin, doa yang sama ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, anjing, aing kenyawan, jadi abuya nanti, aduh, power ting datang ke dia marenta cai, anjing. Aduh, hampura eta mah bieu lain aing, eta mah bieu lain aing, hampurannya.